Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tommy, NPM 2014 465000193. Ini adalah karakter yang saya buat yang nantinya akan dijadikan sebagai karakter utama di film animasi Nabi Musa alaihissalam sebagai penerima mukjizat membelah lautan. Ya, seperti kita ketahui bahwa di beberapa film yang menampilkan wajah atau tidak, di wajahnya itu pasti ada janggut. Lalu kemudian dia memegang tongkat, yang di dalam kisahnya itu tongkatnya bisa menjadi ular, menjadi salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jubah yang berkibar terterpa angin. Iya, dan juga lumayan di dalam kisahnya juga diriwayatkan bahwa Nabi Musa itu sosok yang kuat. Salah satu kisahnya itu dia tidak sengaja memukul salah satu prajurit Mesir, langsung mati seketika. Itu artinya betapa kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, selain tongkat, janggut, dan juga jubah, kemudian rambutnya yang ada beberapa yang panjang. Dari referensi yang saya dapat, ada juga yang pendek, hanya panjang dari belakang, ada yang terlihat sampai depan. Saya buat yang pendek, namun wajahnya tentunya saya buramkan. Nanti di film animasinya saya akan buat untuk view-nya itu dari angle-angle tertentu, seperti dari belakang, samping, atau angle-angle yang tidak langsung memperlihatkan wajah Nabi Musa, namun memiliki kesan bahwa itulah Nabi Musa. Ini kalau terlihat view-nya, view semuanya. Lalu kemudian di sini ada karakter yang tidak kalah penting di kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun. Fir'aun ini juga digambarkan kekar dengan penutup kepala yang sangat khas dari Mesir. Penutup kepala, lalu di jidatnya ini ada emas. Kemudian aksesoris di bahunya juga emas, di tangannya juga emas. Sini kelihatan perutnya ya, tubuhnya. Jadi di beberapa referensi karakter dari Nabi Musa memang ada yang kebanyakan dari tubuhnya ini terlihat. Kemudian seperti menggunakan seperti rok, jadi tidak menggunakan celana, rok, kain-kain. Tentunya belum ada sepatu zaman dulu. Ya, seperti itu. Jadi kisah Nabi Musa ini saya akan menceritakan dari awal mula kecilnya. Karakternya akan menyusul. Ini karakter dewasanya. Kecil Nabi Musa yang diasuh oleh Fir'aun. Padahal sebelumnya Fir'aun ini telah memerintahkan untuk membunuh seluruh anak yang baru lahir di kalangan Bani Israel. Tapi ternyata malahan Fir'aun sendiri yang telah mengasuh Nabi Musa. Ini dikarenakan mukjizat atau kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana bayi Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya, lalu ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu Asiyah, dan Asiyah
sangat menginginkan anak tersebut sebagai menjadi anaknya. Sempat ingin dibunuh oleh Firaun, namun Asiyah sangat menentang dan sangat menghalanginya. Akhirnya Asiyah mengangkat menjadi anak dan Firaun pun luluh oleh omongan dari Asiyah. Hingga dewasa, ketika Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul, sedemikian rupa kejadian di istana. Nabi Musa keluar istana ke negeri Madian, lalu bertemu jodohnya Jafora namanya, kemudian balik lagi ke Mesir, lalu diangkat menjadi Rasul. Kemudian setelah menjadi Rasul, tugas pertamanya yaitu membuat Firaun, Raja Mesir itu bertauhid. Itu adalah tugas pertama dari Nabi Musa setelah diangkat menjadi Rasul. Lalu Nabi Musa meminta bantuan adiknya yaitu Nabi Harun. Nabi Harun kemudian membantu Nabi Musa, lalu mereka berdua pergi bersama-sama ke istana untuk bertemu dengan Firaun. Untuk menjelaskan bahwasannya Tuhan itu ada satu dan bukan Firaun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya mendapat tentangan dari Musa hingga Nabi Musa dan penyihir istana, penyihir dari Firaun berduel untuk menunjukkan siapa yang paling hebat di sihirnya. Namun Nabi Musa memang lebih unggul. Akhirnya bertobatlah para penyihir, namun tidak dengan dengan Firaun yang sangat sombong, hingga pada akhirnya Firaun ditenggelamkan di sungai atau di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dengan para Bani Israel ketika keluar dari Mesir. Kala itu mukjizat membelah laut dari Musa telah terjadi dan para Bani Israel melewati laut tersebut yang telah terbelah. Kemudian Firaun mengikutinya beserta para prajurit lain hingga ke tengah. Ternyata laut yang terbelah itu langsung tertutup kembali dan menghempaskan seluruh pasukan dan Firaun. Disitulah Firaun mendapatkan azab yang sangat mengerikan, yaitu tenggelam di lautan dikarenakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Untuk karakter lainnya akan menyusul. Terima kasih.